Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Zainal di Semarang. Mas Zainal menceritakan tentang satu peristiwa horor yang bukan Mas Zainal yang mengalami gitu ya, melainkan salah satu orang yang baru saja dikenalnya, baru saja ditemuinya malam itu. Dan sebelum kita menuju ke cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya biji terlebih dahulu. Monggo kawan-kawan, terima kasih yang kemarin sudah memesan ya. Dan untuk kawan-kawan barangkali yang belum memesan, ya ditunggu pesanannya. Bawang goreng renyah, kualitas premium, rasa tidak diragukan gitu ya, tersedia dalam beberapa kemasan. Monggo kawan-kawan cek sendiri. Kita langsung menuju ke cerita dari Mas Zainal ya. Baik. Jadi waktu itu Mas Zainal itu baru pulang dari salah satu kawannya, dari rumah temannya. Mas Zainal sendiri itu adalah salah satu penggiat komunitas sepeda motor, yaitu Vespa butut gitu ya, cuman bukan yang aneh-aneh gitu, yang Vespa jadi truk, yang Vespa jadi kapal, jadi pesawat, itu enggak. Vespanya Vespa biasa, nggak diapa-apain, bener-bener Vespa yang dirawat, intinya seperti itulah. Nah, Mas Zainal sendiri itu Vespa adalah warisan dari bapaknya. Jadi bapak itu memang dari dulu suka Vespa, cuman karena usia udah mulai menua dan Vespa itu lumayan cukup berat waktu itu katanya. Kaki bapaknya itu udah mulai sakit buat ngeslah gitu ya. Karena waktu itu kan belum elektrik ya, yang dulu gitu. Jadi mesti ditendang dulu baru jalan. Nah itu kakinya udah sakit, akhirnya apa? Tukeran, bapaknya itu pakai sepeda motor bikinan Jepang. Untuk Vespanya ini diwariskan ke Mas Zainal. Nah dari situlah Mas Zainal itu udah mulai benar-benar aktif. Karena Vespa itu ya dia rawat sendiri, dia pakai sendiri, dan seterusnya. Jadi waktu itu ada semacam perkumpulan beberapa anak-anak Vespa, perkumpulan gak resmi, cuman asal main ke sana nongkrong beberapa orang, dan kemudian sekitar jam setengah 12 malam, Mas Zainal itu pulang dari tempat tersebut. Yang lain juga udah pada bubar gitu ya. Pulanglah. Nah, saat menuju atau perjalanan pulang tersebut, Mas Zainal di tengah jalan itu melihat dari kejauhan dengan lampu Vespa yang ala kadarnya itu ngiyip-ngiyip gitu ya. Mas Zainal melihat di sisi kanan jalan ada satu sepeda motor berdiri di sana terparkir. Di sampingnya itu ada seorang pemuda. Pemuda usia remaja gitulah, remaja ya udah lulusan SMA lah kayak gitu. Ini lagi duduk di sana, lagi tertunduk gitu kan. Duh, Mas Zainal kan akhirnya berhenti di situ loh. Ini siapa ya? Kok berhenti di situ sendirian? Mas Zainal nggak takut itu maling, itu apa gitu. Siapa yang mau ngambil Vespa? Pikirnya Mas Zainal itu seperti itu. Kesana tak mendekat. Nah si pemuda itu pun ngangkat mukanya begini ya. Dia itu tampaknya habis ketiduran atau bagaimana, terlihat dari matanya itu. Mas Zainal pun mendekat, motor diparkir di situ kan. Mas, kenapa Mas, ditanya. Jadi kayak buat anak-anak Vespa menurut Mas Zainal, mereka yang di jalan itu semuanya saudara. Ada sesuatu yang abnormal, motor macet atau apa gitu ya. Memang biasanya paling sering nolong itu anak Vespa ya. Anak Vespa itu begini. Dan akhirnya apa? Si Mas Zainal pun mendekat ke sana. Ya bermaksud itu menanyakan kondisinya, kalau memang butuh bantuan nanti tak bantuin gitu kan. Akhirnya udah ke situ nanya, "Mas, kenapa Mas motornya?" Si Masnya, "Oh ini Mas, motorku nggak tahu macet begitu aja," kata si itu ya. Tahu-tahu berhenti loh. "Bensinnya masih ada ndak Mas?" katanya. "Bensinnya masih ada," gitu kan. Dan akhirnya mau ini Mas, tak bantuin gitu ya. Coba dulu dicek bensinnya Mas, barangkali habis. "Oh di jarumnya masih ada kok Mas." "Ya itu kan jarum Mas, kita pastiin dulu," katanya begitu kan. "Kita pastiin dulu, nanti kalau memang bensin habis tak beliin," kata si itu ya.
Oh iya mas, akhirnya dicek kan, jok dibuka, dicek begini, oh bensin memang beneran masih ada. Oh iya mas bener, bensin oke masih ada, kemungkinan busi kali ya. Dan akhirnya diceklah busi tersebut sama si Mas Zainal. Ternyata bener, nggak ada pengapian sama sekali. Mas, bawa busi cadangan enggak? Waduh saya enggak mas, gitu kan, enggak punya, kata si itu. Waduh gitu kan. Saya tuh ada busi mas, cuman businya Vespa sama businya motor ini, motor Honda gitu ya. Itu beda, motor Honda tuh rada agak kecil, kalau busi Vespa itu lumayan cukup besar, busi 2 tak gitu kan. Nah ini businya agak kecil mas dan panjang, beda. Kalau memang ada sih, wah enak gini. Bentar tak coba tak cek dulu. Kan si Mas Zainal itu ya mungkin bawa beberapa busi, barangkali ada satu yang nyambung gitu ya. Dicek nggak ada semuanya, ini busi lah, ini buat Vespa semua. Gimana ya mas ya? Gini aja deh, bentar. Saya tak nelpon temen dulu, katanya begitu kan. Kejadiannya itu udah tahun-tahun kesini ya, belum terlalu lama, sekitar 2006-an gitu. Bentar saya tak coba ngubungin teman-teman gitu ya. Akhirnya apa? Si Mas Zainal pun coba ngontak beberapa temannya. Bro, nanya-nanya nggak ada balasan gitu. Nanya ke beberapa orang, 3-4 orang, nggak ada balasan sama sekali. Oh mungkin Mas Zainal mikir mereka udah tidur kali ya. Coba lagi cari yang lain. Ya nyarinya yang deket-deket situ, bukan yang jauh-jauh banget. Bro, udah tidur belum? Udah tidur belum? Nanyanya begitu dulu. Sampai akhirnya ada yang nyaut. Kenapa? Katakan. Ya bro, kenapa? Ini mau minta tolong katanya. Kenapa ada apa gitu. Jadi ini aku posisi lagi di sini. Ada kawan motornya macet. Cuman businya itu mati di busi. Nggak ada pengapian sama sekali. Cuman aku nggak ada businya. Ini busi motor Honda katanya begitu kan. Kalau misal ada minta tolong bro katanya. Kasihan gitu kan. Ini kayaknya anaknya kecapean gitu. Iniin semua diceritain sama Mas Zainal. Oke siap, kata si temannya begitu ya. Posisi di mana? Oh posisiku di sini. Oke, tunggu setengah jam katanya begitu kan. Setengah jam. Oke lah, tak tunggu sini, tak tunggu gitu kan. Akhirnya sudah. Oh ya Mas Zainal lawarin dulu. Apa tak ambil aja ke sini? Nggak usah gitu kan. Temenin aja anaknya, kasihan. Oh ya wes yaudah. Akhirnya apa? Si Mas Zainal pun nungguin di situ. Nah si temannya itu nggak langsung ke sana karena nyari dulu, dia juga nggak punya busi itu. Nyari ke teman-temannya di kampungnya situ yang punya motor, sama-sama motor 4 tak Honda gitu. Akhirnya dapet lah. Nah ini momen kurang lebih sekitar setengah jam yang ternyata nggak sampai setengah jam. Nah akhirnya temannya datang. Nah sebelum teman itu datang, ini ada momen cerita dulu. Jadi ditanya kan sama si Mas Zainal, Mas pulangnya kemana gitu kan. Oh aku di situ mas gitu. Jaraknya mungkin kurang lebih sekitar 2 kilo lagi. Oh emang tadi dari mana ya, ditanya-tanya gitu kan. Ini aku habis mengambil obat katanya begitu kan. Habis ngambil obat. Iya mas, itu adikku lagi sakit. Aku disuruh nebus obat di sana di apotek gitu kan, di apotek situ mas. Emang dari jam berapa? Ya dari jam 9-an lah. Pokoknya terakhir apotek mau tutup kata situ ya. Loh, berarti udah lama di sini gitu. Iya mas udah lama mas gitu. Nggak ada yang nolongin, nggak ada yang lewat kata si anak itu. Terus gimana? Ya sudah mas. Aku tungguin aja lah di sini. Soalnya bingung gitu kan. Aku udah sebenarnya matinya nggak di sini mas, tapi matinya tuh di situ jauh gitu ya. Udah tak dorong, coba tak nyalain, nggak nyala gitu, tak dorong lagi, sampai akhirnya aku, aduh, lemes mas katanya begitu kan. Aku lemes tadi sore belum sempat makan juga gitu. Aduh, kasihan ini anak gitu ya. Adiknya sakit, dianya posisinya belum makan, nebus obat. Malah motornya mogok di tengah jalan, obatnya belum sampai ke adiknya. Wah ini masalah yang sangat rumit gitu kan. Aduh gimana ya. Kamu tunggu sini sebentar kata si Mas Zainal. Mas mau kemana? Mau beli nasi goreng katanya begitu kan.
Oh mas nggak usah, kata situ, mas nggak usah, temenin aku aja di sini mas, katanya. Aku takut, katanya begitu. Lu masa takut, udah gede segitu, udah tungguin di sini, nggak apa-apa nanti temanku datang ke sini. Mas temenin di sini loh mas lah tuh. Nah itu ternyata lebih milih ditemenin di situ. Ya wis lah. Bentar. Akhirnya ngabarin temennya lagi, nelpon lagi. Bro, iya kenapa? Udah dapat belum businya? Ada ini di tetangga, aku baru mau ngambil katanya. Oh oke sorry ya ngerepotin gitu kan. Tenang aja, santai aja. Apalagi pesan nasi goreng katanya begitu kan. Kesini bawa nasi goreng ya katanya. Berapa? Satu aja cukup katanya. Oh ya wis, oke siap. Nah, pesan nasi goreng, udah ditemenin nasi itu. Kenapa sih takut gitu kan? Si Mas Jenalnya nanya. Jadi Mas Jenal sama itu usianya lumayan cukup ini ya, Mas Jenal sendiri udah dewasa. Sementara itu tuh ya kayak anak baru-baru lulusan SMA kayak gitu, masih remaja-remaja tanggung gitu. Kumis-kumis baru numbuh itu untuk pertama kali lah seperti itu. Dan ya ditanya-tanya, itu mas aku di sini, dari tadi katanya, aku kalau nggak nunduk mas katanya. Nah memang saat Mas Jenal ngelihat si anak itu kan posisinya lagi nunduk ya. Aku kalau nggak nunduk itu ngelihat semuanya mas. Kamu ngelihat apaan di sini? Itu mas, pertama aku ngelihat ada orang bawa keranda malam-malam gitu. Bawa keranda dari mana ke mana? Dari sini ke sana lewat mas gitu. Ya itu mungkin orang memang mau nguburin kali gitu ya. Ya masa nguburin jam 11 malam mas gitu ya. Loh bisa aja kata si Mas Jenal, bisa aja. Yo iya kali ya mas ya. Cuman masa iya yang ikut cuman 8 orang katanya begitu kan. 8 orang. Ya itu mau ini kali mau dibawa ke orang yang baru meninggal, baru ngambil dari kuburan atau apa. Tapi masa ada tutupnya mas gitu kan. Itu kayak keranda yang udah bawa mayit malah pakai payung lagi, malam-malam dipayungin mas gitu. Itu si Mas Jenal juga ikut merinding gitu ya. Asem gitu kan. Ya wis, pindah yuk jangan di sini katanya begitu kan. Iya mas. Akhirnya apa? Mereka pun pindah, geser ke sana sekitar 40 meter. Ada sebuah kayak toko, cuman udah tutup gitu kan. Dan di situ lumayan ada pencahayaan. Tadi tuh bener-bener di pojokan kebun. Di situ si anak itu udah lemes, udah nggak kuat jalan. Nah, akhirnya ini kesitulah didoronglah motor tadi gitu kan. Singkat cerita udah di sana. Lanjut lagi cerita si anak muda itu. Terus apalagi yang dilihat katanya. Aku tadi disamperin mas katanya. Kamu disamperin siapa? Aku ndak tahu, ini di belakangku ada yang lompat-lompat mas. Aku ndak tahu, pocong gitu kan. Kayaknya sih bukan mas. Kalau pocong kan duk biasanya begitu ya mas ya. Kalau di film-film ini tuh enggak. Krusak terus kayak gitu mas bunyinya kata situ. Bisa jadi itu binatang, tapi binatang masa baunya wangi mas. Nah gitu kan. Lah berarti kamu ngalamin banyak banget ya malam ini gimana ya, aku bingung loh. Adik kamu sakitnya apa? Sakit demam mas gitu. Waduh, sakit demam terus obatnya ketinggalan begini gimana gitu kan. Ya aku juga nggak tahu mas. Kamu nggak ada ini, nggak ada telepon, nggak ada. Ada, cuman baterainya mati waktu itu. Baterainya tuh habis mas. Wah iya ya. Ini keluargamu di sana di rumah aja pasti khawatir. Kamu ada nggak, inget nggak nomor telepon salah satu keluargamu di sana? Ada mas, aku ingat nomor adikku katanya gitu. Ya udah, sini mana nomornya? Mintalah si Mas Jenal tek di telepon. Kamu ngomong, kamu baik-baik aja, motornya mogok gitu. Biar orang di sana itu nggak khawatir katanya begitu kan. Akhirnya apa, telepon lah si anak tadi. Oh ya langsung kan. Kamu di mana? Katanya. Akhirnya sih ngobrol-ngobrol. Zaman segitu kan pulsa masih mahal, sekarang juga mahal gitu ya. Cuman dulu itu lebih mahal. Ya Mas Jenal enggak apa-apa lah. Ya pokoknya biarin aja, kalau mati ya berarti pulsaku habis, intinya begitu. Tadi sisa 12.000, udahlah biarin aja. Di telepon cerita, Pak Bu aku enggak apa-apa Bu, ini udah ada
ditemenin sama masnya di sini, ini lagi dibenerin, businya mati, lagi diambilin busi. Ya pihak keluarga pun tenang gitu kan. Gimana si Ayu, kata si itu. Ayu tuh adiknya yang sakit. Oh Ayu ini ndak apa-apa katanya begitu kan. Alhamdulillah gitu kan. Tenang, mulai tenang. Ya wis, ditunggu ya, kamu pulangnya hati-hati. Iya ya Pak Bu, akhirnya dimatikan. Telepon diambil lagi, dicek sama Mas Zainal, lumayan masih ada 4.000, ndak apa-apa. Ngobrol lagi, terus gimana? Apalagi gitu ya di situ. Aku banyak banget Mas nemu di situ Mas, di pojokan situ di sana. Loh kenapa kamu nggak bangun? Aku takut Mas, aku mau bangun gimana? Orang kalau aku kepalanya ngangkat begini aja yang dilihat setan, orang sampean aja datang ke situ. Tadi tak kirain setan. Kamu kurang ajar, kata si Mas Zainal. Dikirain setan gimana? Masa bunyi setan ada naik Vespa gitu kan? Iya ya Mas, aku nggak ngerti katanya. Terus apa lagi diliatin? Aku waktu duduk, ya udah itu Mas, udah ngeliat keranda, terus di belakang yang krosek-krosek seperti itu. Aku kan nunduk terus. Aku coba buat bangun, buat ngelongok, yang lihat lagi ke depan di motorku Masnya. Kenapa di motormu ada apaan? Ada kuntilanak Mas yang duduk di situ katanya. Lah serem gitu ya. Serem banget kata si itu ya. Kata si Mas Zainalnya. Wes udahlah, nggak usah diceritain. Udah, yang penting kamu selamat katanya begitu kan. Ya wes, Mas, sampai namanya siapa? Ditanya begitu. Namaku Zainal katanya. Oh iya Mas Zainal. Nama kamu siapa? Namaku Arifin gitu. Zainal Arifin wes. Namaku Arifin Mas. Oh ya wes. Ben, habis ini kamu langsung pulang ya. Ini nunggu temenku nih bentar lagi. Iya Mas. Makasih ya Mas ya. Makasih ya Mas ya. Mas Zainal tinggal di mana gitu Mas? Aku minta nomor teleponnya Mas katanya, kata si itu. Oh ya udah. Tapi HP ku mati kan tadi, baterainya mau habis ya. Gimana ya Mas ya? Mas nomorku disimpan aja kata si itu. Akhirnya disimpan lah si Mas Arifin tadi. Tak disimpan. Nah udah. Mas nanti aku di SMS ya kata si itu ya. Iya nanti tak iniin kata si Mas Zainalnya. Akhirnya sudah nggak lama setelah itu temannya datang. Tek pakai Vespa juga. Sret pakai ngepot. Gimana katanya gitu kan. Ada semuanya nih. Nih nasi goreng. Brok. Nih, Nal. Pin gitu kan. Dimakan dulu gitu kan. Makan dulu. Oh, akhirnya dimakan. Akhirnya apa? Diurusin sama si temannya si Mas Zainal tadi berdua gitu kan. Ganti busi segala macam. Cekakak gereng jalan motor tersebut. Si Mas Arifinnya nasinya hampir habis gitu ya. Terus udah bentar lagi gitu kan. Habisin dulu nasinya. Habis itu pulang ke sana. Hati-hati ya. Iya Mas, makasih ya Mas ya, makasih. Akhirnya sudah selesai semuanya. Si Arifin pun cium tangan sama Mas Zainal, makasih sama temannya juga gitu. Mas Arifin pun pulang. Waktu pun berlalu. Mas Zainal sama temannya juga terima kasih banyak gitu ya. Bro, makasih ya bro ya. Sorry aku ngerepotin, santai katanya gitu. Yuk, pulang. Akhirnya pulanglah mereka. Sehari 2 hari Mas Zainal itu udah lupa dengan kejadian tersebut. Sampai kurang lebih mungkin sekitar seminggu, tiba-tiba dia ingat kejadian Arifin itu yang motornya macet itu tadi ya. Dan oh iya aku nyimpen nomornya ya, tak tanyain kabarnya gimana gitu. Akhirnya ditanyain, Pen, ini Mas Zainal katanya begitu, yang malam itu nemenin kamu pas motornya mogok gitu kan. Langsung dibalas, langsung ditelepon sama si Mas Arif. Mas, tak tungguin Mas sampean ngubungin Mas ya, aku lupa kata si Mas Zainal gitu ya. Mas, aku mau main ke tempatnya sampean Mas gitu kan. Lah mau main ngapain? Mas Zainal sendiri udah terlalu suka gitu ya. Lah, gini aja, aku aja mau main ke tempat kamu gitu kan. Rumah kamu di mana? Rumahku di sini Mas, di sini dikasih alamat gitu. Ya wes, aku ke situ ya. Iya Mas, tak tunggu bener ya Mas, tak tunggu. Si Mas Arifin itu bersemangat banget. Akhirnya apa? Si Mas Zainal pun datang ke sana, ke tempatnya si Mas Arifin tadi. Begitu greng masuk ke situ, ditemuin lah sama Mas Arifin, sama bapak sama ibunya, makasih gitu ya, dan yang lain-lain dudukan di situ. Nah,
lagi duduk-duduk, termasuk si Ayu, adiknya yang sakit itu datang ke situ, makasih gitu ya, terima kasih sama si Mas Zainal itu. Orang tuanya juga mengucapkan terima kasih waktu itu ya. Mas Zainalnya tuh nggak enak banget, udah santai aja Bin gitu kan. Iya Mas, aku makasih banget ya Mas ya. Nah, gak lama setelah itu ada seorang perempuan, ini kakaknya Mas Arifin, yang nanti ujung-ujungnya ini tak ceritain dulu, jadi istrinya Mas Zainal. Karena apa? Si wanita tadi, anggap aja namanya Mbak Yuni gitu ya, biar nggak lupa namanya, digampangin. Mbak Yuni pulang, dia tuh habis bekerja, dan akhirnya disitulah Mbak Yuni, ini Mas Zainal yang waktu itu nolongin aku katanya. Ya akhirnya kenalan di sini. Iya Mas, makasih ya Mas, saya udah ini nolongin Zainal. Iya Mbak, nggak apa-apa. Langsung Mas Zainal yang awalnya ngomongnya gimana gitu ya, anak motor, anak jalanan gitu ya, ngomongnya tuh agak-agak gimana gitu. Kali ini ngadepin Mbak Yuni, aduh langsung asem, aku kok ngomongnya jadi halus begini gitu ya, kata si Mas Zainal. Mbak Yuni pun masuk. Dari situlah mulai deket si Mas Zainal sama Mbak Yuni, dan belum pacaran itu lumayan cukup lama, ada setahun lah kenal, itu nggak ada hubungan apapun gitu ya, untuk memastikan Yuni itu sebenarnya udah punya sesuatu atau belum gitu ya. Dan ternyata sesuatu itu belum ada setelah setahun itu diketahui. Nah, di momen-momen itu pernah nih Mas Zainal sama Mas Arifin, ya karena lagi ngedeketin kakaknya, baik-baikin adiknya dong si Arifin itu. Diajak jalan lah, dikenalin sama temannya, ngelewatin rute yang sama di mana si Arifin itu mogok di situ. Main ke sana ke tempat temennya yang waktu itu Mas Zainal juga habis nongkrong dari sana. Di tempat temannya kan diceritain, ini begini nih waktu aku pulang dari sini, ini ketemu nih Arifin, katanya dalam hatinya, ketemu nih adekku, pengen nyebut begitu, cuman Mas Zainal masih jaga gengsi gitu ya. Nih ketemu ya si ini gitu kan. Wah ya wis lah, untung kamu ketemunya si Mas Zainal Pin. Zainal ini orangnya baik gitu. Oh siapaan sih gitu ya. Nah akhirnya udah pulang lah. Waktu itu lumayan cukup malam. Sebelumnya minta izin dulu soalnya sama keluarga ndak apa-apa. Jam 11 malam baru pulang. Ngebahas nih, Pin kamu pertama mogok di mana Pin? Di sini Mas, aku di depan situ tuh Mas, di situ tuh. Wah dari sini ke sana berarti jauh dong Pin. Itu dia Mas gitu kan. Nah ini lagi ngobrol-ngobrol itu kayak semacam napak tilas gitu ya. Tiba-tiba Mas Zainal itu ngerem gara-gara apa? Ngelihat sesuatu yang pernah dilihat sama Mas Arifin. Keranda digotong sama 8 orang. Itu ada yang mayungin malam-malam. Belakangnya itu nggak ada lagi, cuman benar-benar 8 orang dengan pakaian yang sama. Warnanya itu gelap ya enggak, terang ya enggak, kayak mungkin abu-abu, krem atau apa. Itu ngusung keranda itu tadi, cuman apa, nyebrang seret begitu, entah dari mana kemana, itu cuma nyebrang begitu aja, lumayan cukup cepat, dan masuknya tuh ya benar-benar masuk ke dalam kebun sana. Mas kenapa berhenti Mas? Arifin itu nggak ngelihat, yang ngelihat cuman si Mas Zainal doang. Bin, keranda Bin katanya. Keranda mana Mas? Gitu, nggak ada keranda. Sudah jalan dulu, agak jauhan Mas Zainal baru cerita, aku tadi ngelihat keranda yang mungkin kamu pernah lihat sebelumnya Vin. Oh yang itu Mas, yang orangnya sedikit payung. Iya tadi juga sama, bener yang kamu ceritain, itu sama persis dengan apa yang aku lihat. Akhirnya pulang sampai rumah itu jam 11-an itu tadi, dan Mbak Yuni juga kebetulan waktu itu belum tidur. Nah Mas Arifin ditaruh di situ kan, terus apa, si Mas Zainal juga belum pulang. Mas sini dulu Mas katanya, nanti Mas pulang jam 12 atau apa. Mas Zainal seneng dibegituin ya, karena aku duduk di rumah calon kekasihku, pikirnya si Mas Zainal, Yuni. Aku seneng-seneng aja gitu. Oh Yuni lagi tidur di dalam, pikirnya begitu. Ternyata enggak, Mbak Yuni itu belum tidur loh. Belum tidur Yun, kata si Mas Zainalnya. Kali ini manggilnya udah enggak Mbak, nama doang Yun. Belum Mas, belum ngantuk, kata si Mbak Yuni. Terus
Nggak tahu, Mas Arifin itu kayak ngerti. Mbak Yuni duduk di situ. Si Mas Arifinnya minggir. Mbak sini mbak, duduk sini mbak. Udah kamu lagi ngobrol sama Mas Zainal. Udah sini aja mbak, bentar aku mau pipis katanya. Udah pipisnya tuh lama, ada 15 menit waktu itu. Ya ngobrol-ngobrol lah di situ. Dan nggak tahu, Mas Zainal ya cara ngomongnya jadi lembut. Nah di situ kayak ini momen pertama kali semenjak kenal dengan Yuni, ini ngobrol secara intens gitu ya. Antara Mas Zainal itu sama Mbak Yuni. Ya Mbak Yuni pun banyak cerita. Iya Mas, aku di kerjaan juga begini-begini gitu. Ini lagi ya kepikiran gitu kan. Jadi agak susah tidur kata Mas Zainal ya. Coba pikirannya dialihkan ke yang lain kata Mas Zainal. Dialihkan kemana Mas? Aduh kemana ya? Dialihkan ke Mas Zainal aja gimana? Idih langsung begitu sih Mbak Yuni. Nah, kalau misal aku alihin ke Mas Zainal aja gimana? Waduh kata si Mas Yuni, jangan nanti aku kering. Jawabnya begitu. Ya jadinya begitulah, makin akrab. Ya intinya setelah itu mereka tuh jadian dan bener berjodoh. Dan ya ceritanya sampai di situ aja gitu ya. Ini satu cerita yang menurut narator sendiri ini cukup manis gitu ya. Perjalanan malam sekaligus kisah tentang cinta seorang pengendara Vespa gitu ya. Vespa Budut. Terima kasih Mas Zainal atas ceritanya. Ya, semoga kawan-kawan tetap terhibur begitu ya. Itu aja. Ada sesuatu yang pengen diomongin tapi narator lupa. Udah itu aja. Terima kasih untuk kawan-kawan juga yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah memesan bawang gorengnya Wiji, yang udah ngasih like dulu, yang sudah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih. Yang sudah memesan bawang gorengnya Wijinya, tentu saja terima kasih banyak. Yang belum memesan ditunggu pesanannya. Yang sudah mampir di channel Lapak Horor, tentu saja juga terima kasih. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semua tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.